Minangkabau, nama yang mengandung cerita 1000 tahun. Apalah arti sebuah nama? Tanya Shakespeare dalam lakon terkenalnya, Romeo and Juliet. Tapi di bumi yang dikelilingi pegunungan, di mana kabut turun perlahan dan waktu berjalan pelan di antara sawah dan surau, sebuah nama bukan sekadar sebutan, ia adalah warisan. Ia adalah jejak, ia adalah kebanggaan, dan di ranah yang kita kenal sebagai Minangkabau, nama adalah nyawa dari sebuah peradaban. Bertahun-tahun lamanya, kata Minangkabau terucap dari bibir ke bibir dengan rasa bangga yang membuncah. Bagi sebagian besar orang, nama itu hanyalah label geografis, wilayah Sumatera Barat, tempat lahirnya rendang, rumah gadang, dan para perantau ulung. Namun di balik bunyinya yang eksotis dan melankolis, tersimpan cerita panjang tentang asal mula, tentang pertarungan ide dan mitos, tentang kejayaan dan kebijaksanaan, serta tentang cara sebuah bangsa mendefinisikan dirinya. Nama Minangkabau bukanlah hasil ciptaan sekejap. Ia tumbuh dalam waktu. Ia dihidupi oleh generasi demi generasi. Ia bukan sekadar representasi suku atau daerah, melainkan sebuah simbol peradaban yang unik, mandiri, dan terbentuk melalui nilai-nilai luhur, musyawarah, kesetaraan, kejujuran, dan semangat takluk tanpa senjata. Dalam setiap hurufnya, Minangkabau terdengar gema masa lalu yang masih hidup dalam tutur, dalam tambo, dan dalam ingatan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Sebuah legenda di balik nama. Banyak yang mengenal legenda paling populer tentang asal-usul nama Minangkabau, sebuah adu kerbau yang menentukan takdir. Konon, ketika pasukan Majapahit hendak menguasai wilayah pegunungan barat Sumatera, orang-orang lokal tidak melawan dengan senjata, tetapi dengan kecerdikan. Mereka mengusulkan sebuah pertandingan, masing-masing pihak mengadu kerbau untuk menentukan pemenang wilayah. Kerbau Majapahit konon gagah dan besar, sementara orang Minang hanya membawa anak kerbau kecil yang kelaparan dan ditusuk tanduknya. Saat pertandingan dimulai, anak kerbau yang lapar langsung menyeruduk ke arah perut kerbau lawan, mengira itu adalah induknya. Dalam sekejap, kerbau besar tumbang. Kemenangan berpihak pada kecerdikan. Lalu, dari situlah, kata tambo, nama Minangkabau berasal dari menang dan kabau, kerbau. Namun benarkah demikian? Apakah legenda ini cukup untuk menjelaskan nama sebuah bangsa yang begitu besar pengaruhnya dalam sejarah dan budaya Nusantara? Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para sejarawan dan antropolog mencoba menggali lebih dalam. Mereka menelusuri naskah-naskah kuno, memeriksa jejak linguistik, membandingkan cerita rakyat dengan catatan kolonial, bahkan menafsir ulang simbolisme budaya yang selama ini dianggap hanya sebagai ornamen adat. Mereka menolak untuk puas dengan cerita yang hanya berbunyi indah. Mereka mencari kebenaran, atau setidaknya, kedalaman. Nama sebagai warisan dan identitas. Setiap bangsa memiliki narasi tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia lahir, tumbuh, dan menamakan dirinya. Dalam tradisi Minangkabau, narasi ini tak hanya hidup dalam dokumen sejarah, tetapi juga dalam tambo, naskah lisan atau tertulis berisi silsilah dan asal-usul, dalam gurindam, dalam pantun, dalam randai, dalam lagu, bahkan dalam ukiran rumah gadang. Nama Minangkabau tak bisa dilepaskan dari bagaimana orang Minang memandang dunia. Ia bukan sekadar kata, tetapi cerminan nilai-nilai, kecerdikan lebih utama daripada kekuatan, musyawarah lebih berharga daripada peperangan. Maka, nama ini tidak hanya memberi identitas pada satu wilayah, tetapi juga menjadi fondasi filosofi hidup. Ia menjelma menjadi prinsip dalam adat, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Ia tumbuh menjadi karakter yang dikenali dunia, perantau yang tangguh, orator yang ulung, pedagang yang lihai, dan cendekiawan yang tajam. Pentingnya menelusuri asal-usul nama. Mengapa kita harus peduli dari mana nama Minangkabau berasal? Pertanyaan ini tak sekadar akademik. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, di mana identitas seringkali larut dalam arus modernitas, mengetahui asal-usul nama adalah cara untuk menjaga akar. Menelusuri makna sebuah nama adalah cara untuk memahami dari mana kita datang, siapa kita, dan kemana kita harus melangkah. Masyarakat Minang telah memberi kontribusi besar bagi sejarah Indonesia. Dari tokoh pergerakan nasional seperti Hatta dan Agus Salim,
hingga budayawan dan sastrawan seperti Hamka, Hairil Anwar, dan A.A. Nafis, semuanya berasal dari ranah Minang. Namun ironisnya, nama yang mereka warisi belum sepenuhnya dipahami secara mendalam oleh generasi baru. Dengan menelusuri asal-usul nama ini, kita tidak hanya membongkar sejarah, tetapi juga membuka jendela ke dalam jiwa kolektif sebuah bangsa. Kita memahami bahwa di balik setiap nama ada perjalanan panjang, ada pergulatan budaya, ada pencarian makna. Dan mungkin, dalam memahami asal-usul nama Minangkabau, kita juga memahami diri kita sendiri. Menjelajah lewat sejarah, mitos, dan bahasa. Dalam narasi panjang ini, kita akan melintasi batas waktu dan ruang. Kita akan menggali legenda dan menantangnya dengan logika sejarah. Kita akan mengurai bahasa dan mengaitkannya dengan peradaban. Kita akan membaca naskah tua dan mendengarkan kembali cerita nenek moyang. Kita akan menyelami Tambo, menelaah simbolisme rumah gadang, dan melihat bagaimana nama Minangkabau bertransformasi dalam perjalanan panjang zaman, dari era kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, hingga kini, di era digital. Kita akan mencoba menjawab, apakah benar asal nama Minangkabau dari adu kerbau? Atau adakah akar linguistik yang lebih dalam? Bagaimana pandangan ilmiah tentang nama ini? Dan yang terpenting, apa arti nama ini bagi kita hari ini? Sebuah undangan untuk mengenal diri. Jika Anda adalah anak Minang, maka ini adalah perjalanan pulang. Jika Anda bukan, maka ini adalah perjalanan mengenal salah satu kebudayaan tertua dan terkaya di Nusantara. Dan jika Anda hanya sekadar penasaran, maka selamat datang di ranah yang penuh makna, Minangkabau, tanah legenda, tanah sejarah, tanah yang mengajarkan bahwa dalam keheningan lembah dan gemuruh gunung, sebuah nama dapat menyimpan cerita yang tak lekang oleh zaman. Minangkabau sebelum bernama Minangkabau. Sebelum sebuah nama lahir, terlebih dahulu hidup manusia, tanah, dan cerita. Alam yang membentuk budaya. Sebelum nama Minangkabau dikenal, wilayah ini telah dihuni oleh manusia selama ribuan tahun. Terletak di tengah-tengah pulau Sumatera bagian barat, daerah yang kini disebut Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat khas secara geografis. Pegunungan Bukit Barisan membentang seperti tulang punggung yang melindungi dan memisahkan dataran tinggi dari dunia luar. Lembah-lembah subur seperti Lembah Anai, Lembah Harau, dan Lembah Agam menjadi tempat ideal bagi kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Alam ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga guru. Ia mengajarkan kehati-hatian, ketekunan, dan keseimbangan. Sungai-sungai deras yang mengalir dari kaki gunung, sawah yang ditata di lereng bukit, dan hutan lebat penuh rahasia, semuanya membentuk karakter masyarakat yang kelak dikenal dengan nilai adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Sebelum dinamai Minangkabau, wilayah ini tidaklah kosong dari makna. Ia dihuni oleh berbagai komunitas manusia purba, pemburu, pengumpul, hingga para peladang awal yang berinteraksi secara kompleks dengan alamnya. Disinilah awal dari segalanya, sebelum bahasa, sebelum adat, bahkan sebelum kepercayaan terstruktur. Jejak manusia purba di ranah Minang. Penelitian arkeologis di berbagai wilayah Sumatera Barat menunjukkan keberadaan manusia sejak masa prasejarah. Di Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar, ditemukan situs-situs megalitikum yang memperlihatkan aktivitas manusia ratusan hingga ribuan tahun sebelum Masehi. Salah satu situs penting adalah Kubur Panjang dan Batu Batikam. Situs ini dipercaya sebagai peninggalan masa megalitikum, dengan struktur batu besar yang menyerupai meja batu atau dolmen. Batu Batikam, batu yang tertikam, yang terletak di Nagari Limo Kaum, Tanah Datar, menyimpan cerita mitologis sekaligus nilai sejarah yang luar biasa. Batu itu diyakini sebagai simbol kesepakatan damai antar suku dalam legenda Minangkabau, jauh sebelum munculnya struktur kerajaan. Menurut para ahli, bentuk dan penempatan batu-batu besar ini memperlihatkan struktur sosial masyarakat prasejarah yang telah mengenal stratifikasi, ritual kematian, dan hubungan spiritual dengan leluhur. Arti penting situs ini juga terletak pada kemampuannya menunjukkan kesinambungan budaya dari masa praaksara ke masa sejarah. Pariangan, nagari tertua, benih peradaban. Tak lengkap membicarakan awal mula Minangkabau tanpa menyebut Pariangan, sebuah nagari kecil di kaki Gunung Marapi. Dikenal luas sebagai nagari tertua di Minangkabau,
Pariangan tak sekadar sebuah desa tua, ia adalah simbol permulaan. Nagari Pariangan terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Disinilah konon asal-usul manusia Minangkabau berakar. Sebuah tambo menyebut bahwa Datua Katumanggungan dan Datua Parpatiah Nan Sabatang, dua tokoh pendiri adat Minangkabau, berasal dari kawasan ini. Lanskap Pariangan yang asri dengan rumah-rumah gadang tua, surau batu, dan pancuran air panas alami mencerminkan kesinambungan antara manusia dan alam yang telah terpelihara sejak dahulu. Bagi masyarakat Minang, Pariangan bukan hanya tempat geografis, tapi juga tempat batiniah, tempat pulang secara spiritual kepada akar budaya. Kisah Pariangan memperlihatkan bahwa Minangkabau tidak lahir dari konflik semata, melainkan dari proses kebudayaan yang matang dan berakar. Nama, Minangkabau, boleh jadi belum disebut, tapi jiwa Minangkabau telah hidup di sini, dalam prinsip musyawarah, semangat gotong royong, dan kepercayaan bahwa semua harus diputuskan bersama. Kerajaan-kerajaan tua dan jejak global. Sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung pada abad ke-14, wilayah Minangkabau telah berada dalam orbit kekuasaan besar Asia Tenggara, Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Sriwijaya dan pengaruhnya. Sekitar abad ke-7 hingga 13, Sriwijaya merupakan kekuatan maritim besar yang berpusat di Sumatera bagian timur. Namun pengaruhnya menyebar hingga pedalaman barat, daerah pegunungan tempat Minangkabau tumbuh. Sriwijaya dikenal sebagai pelindung perdagangan dan agama Buddha, serta pemilik jaringan niaga yang luas dari India hingga Tiongkok. Meskipun tidak ada bukti eksplisit bahwa Minangkabau adalah bagian dari Sriwijaya secara administratif, banyak ahli meyakini adanya hubungan budaya dan perdagangan. Bahkan dalam beberapa catatan Cina kuno, disebutkan wilayah kaya emas di pedalaman Sumatera yang kemungkinan merujuk pada daerah-daerah tambang emas di Minangkabau. Kerajaan Melayu di Darmasraya. Setelah keruntuhan Sriwijaya, Kerajaan Melayu mengambil alih peran regional. Pusat kekuasaannya berada di Darmasraya, Sumatera Barat bagian timur. Dari sinilah berkembang kekuasaan yang lebih berorientasi ke pedalaman, yang perlahan menjadi cikal bakal Kerajaan Minangkabau atau Pagaruyung. Dalam prasasti Grahi, 1183 m, yang ditemukan di Ligor, Thailand Selatan, disebutkan bahwa Raja Sri Maharaja dari Melayu mengirim permintaan kepada pengrajin di Ligor untuk membuat patung Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki jaringan diplomatik dan budaya yang luas, yang sangat mungkin mencakup wilayah dataran tinggi Minangkabau. Perempuan sebagai pilar awal. Salah satu hal yang paling mencolok dalam budaya Minangkabau adalah sistem matrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Di tengah masyarakat Nusantara yang umumnya patriarkal, ini menjadi anomali sekaligus kekayaan budaya. Dalam banyak tambo dan narasi rakyat, perempuan memegang peranan sentral. Dalam adat, rumah gadang adalah milik perempuan. Tanah dan harta pusaka diwariskan melalui garis ibu. Dan dalam musyawarah adat, perempuan kerap menjadi pengikat harmoni, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pemilik warisan budaya. Sistem ini tak mungkin muncul secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang dalam struktur sosial awal Minangkabau. Dalam masyarakat agraris yang stabil, dengan sumber daya alam yang cukup dan hubungan sosial yang erat, sistem matrilineal tumbuh sebagai bentuk adaptasi sosial terbaik. Kemungkinan besar, sistem ini telah ada bahkan sebelum munculnya nama Minangkabau, dan mungkin turut memengaruhi identitas yang kemudian terbentuk. Sebuah dunia tanpa nama, tapi penuh makna. Minangkabau sebelum bernama bukanlah dunia yang kosong. Ia adalah dunia yang telah memiliki tatanan sosial, ritual, dan hubungan antar wilayah. Masyarakatnya mungkin tidak menyebut dirinya orang Minang, tapi mereka sudah hidup dengan cara yang khas, menghormati leluhur, menjunjung musyawarah, menjadikan alam sebagai sahabat. Bahkan, banyak sejarawan percaya bahwa nilai-nilai yang hari ini kita anggap sebagai nilai Minangkabau telah terbentuk jauh sebelum lahirnya kerajaan, apalagi nama. Karena itulah, ketika akhirnya muncul nama Minangkabau, ia bukan sekadar penanda tempat. Ia adalah simpulan dari segala nilai yang telah hidup sebelumnya. Nama Minangkabau mungkin baru hadir di abad ke-14 atau 15, tetapi budayanya telah berakar jauh sebelumnya. Manusia telah tinggal, hidup, berbudaya, bahkan membangun sistem sosial dan religi yang kompleks di tanah ini jauh sebelum mereka menamakan dirinya.
Apa yang kita kenal sebagai Minangkabau hari ini bukanlah hasil dari satu titik sejarah, tetapi hasil dari perjalanan panjang manusia dan nilai. Sebuah nama lahir ketika jiwa telah siap diabadikan. Dan sebelum itu, ada alam yang membentuk jiwa, ada leluhur yang menanam budaya, dan ada masa lalu yang menunggu untuk diceritakan. Legenda Kerbau Minang, antara mitos dan fakta. Seekor kerbau kecil, seekor kerbau besar. Sebuah pertarungan tanpa darah, tapi abadi dalam nama. Di tengah lembah, di bawah kaki gunung yang bernafas, sebuah kisah hidup abadi. Kisah tentang nama, tentang akal, dan seekor kerbau yang mengubah segalanya. Asal-usul legenda yang dikenal luas. Hampir setiap orang Minangkabau, dari yang tua hingga anak-anak, mengenal cerita ini. Bahwa nama Minangkabau berasal dari kata menangkabau atau menang kerbau. Kisah legendaris itu menceritakan pertarungan antara kerbau lokal dan kerbau milik pasukan dari luar, dalam suatu adu strategi yang berakhir tanpa perang. Dalam versi populer, kisah ini bermula saat pasukan dari kerajaan Majapahit hendak menaklukkan wilayah Minangkabau. Namun, masyarakat lokal yang tidak ingin terlibat perang menawarkan adu kerbau sebagai solusi damai. Pihak Majapahit menyetujui, dengan percaya diri akan menang karena membawa kerbau besar dan kuat. Masyarakat Minang justru membawa seekor anak kerbau yang kelaparan, namun diberi pisau kecil di tanduknya. Saat adu kerbau dimulai, anak kerbau itu mendekati lawannya untuk mencari susu. Saat menggigit bawah perut kerbau besar, tanduk kecilnya merobek bagian sensitif sang lawan. Kerbau Majapahit mengamuk dan akhirnya roboh. Minang pun menang, maka lahirlah nama Menangkabau, Minangkabau. Makna kultural di balik cerita. Cerita ini bukan hanya dongeng. Ia memuat filosofi mendalam. Dalam dunia yang penuh perang, Minangkabau memilih akal daripada otot. Mereka tidak melawan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kecerdikan. Filosofi ini terlihat jelas dalam pepatah Minang. Alam takambang jadi guru, sabananan salah dipakakokan, sabananan elok dijadikan panutan. Alam yang terbentang adalah guru, segala yang salah jadi pelajaran, yang baik jadi panutan. Dalam konteks cerita kerbau, masyarakat Minang menyerap filosofi alam, menghindari konflik frontal, mengandalkan musyawarah, dan jika terpaksa bertarung, gunakan akal. Cerita ini juga memperkuat identitas matrilineal Minangkabau. Kerbau betina adalah lambang keberlanjutan hidup dan pengasuhan. Maka tak heran, rumah gadang dan tanah pusako diwariskan kepada perempuan. Versi-versi legenda, dari lisan ke tambo. Legenda, Menangkabau, hidup dalam tambo, catatan sejarah tradisional Minangkabau. Namun seperti kisah lisan lainnya, versi-versinya beragam. Versi 1, Majapahit vs Minang. Versi ini yang paling umum. Majapahit yang ingin menaklukkan Sumatera Barat bertemu perlawanan damai dari masyarakat lokal. Dalam tambo, disebutkan bahwa pasukan Majapahit yang dikirim adalah pasukan elit, namun tidak mengira kecerdikan penduduk dataran tinggi. Versi 2, Perang Saudara Lokal. Ada pula versi bahwa pertarungan kerbau ini bukan antara Minang dan luar, tetapi antara dua kelompok lokal yang berselisih tentang wilayah. Untuk menghindari perang berdarah, tokoh adat sepakat mengadakan adu kerbau. Versi 3, Bibrida historis dan mitos. Sebagian sejarawan dan filolog menyebut bahwa legenda ini adalah bibrida antara narasi sejarah dan simbolisme budaya. Kerbau bukan hanya hewan, tapi metafora untuk dua pendekatan kekuasaan, kekuatan vs kecerdikan. Jejak historis di balik mitos. Pertanyaannya kini, apakah benar kerajaan Majapahit pernah berniat menaklukkan Minangkabau? Menurut Kitab Negara Kertagama, abad ke-14, beberapa wilayah Sumatera disebut tunduk kepada Majapahit, termasuk Pagaruyung. Namun, tunduk, dalam teks klasik seringkali tidak bermakna literal sebagai kekuasaan penuh. Bisa saja hubungan itu bersifat simbolik atau dagang. Menurut sejarawan Indonesia, Dr. Gusti Asnan, narasi bahwa Minangkabau ditaklukkan Majapahit adalah kemungkinan kecil. Bukti arkeologis tidak menunjukkan invasi besar-besaran. Lebih masuk akal jika hubungan keduanya bersifat diplomatik atau perdagangan. Dengan kata lain,
cerita kerbau adalah simbolisasi proses pertemuan budaya, bukan kisah literal tentang pertempuran. Warisan simbolik, dari arsitektur hingga seni. Legenda kerbau hidup bukan hanya di lisan dan tambo, tapi juga dalam simbol budaya. 1. Atap rumah gadang. Atap rumah adat Minangkabau berbentuk seperti tanduk kerbau. Ini bukan sekadar estetika, tapi simbol dari kejayaan dan identitas. Tanduk kerbau menjadi penanda kemenangan atas kekuatan luar. 2. Randai dan silek. Kesenian randai, teater tradisional Minang, kerap mengangkat cerita kerbau sebagai bagian dari narasi. Dalam beberapa versi randai, pertarungan kerbau digambarkan dengan simbolik gerak silat. Ini memperlihatkan bahwa cerita tersebut menjadi fondasi nilai lokal, cerdas, tahan banting, dan bijaksana. 3. Motif songket. Beberapa kain songket Minangkabau memuat motif tanduk kerbau sebagai lambang kehormatan dan kejayaan. Tanduk bukan hanya kekuatan, tapi juga warisan yang dijunjung tinggi. Analisis etimologis, menang atau menangkap. Dari sisi linguistik, apakah benar Minangkabau berasal dari Menangkabau? Beberapa ahli bahasa menyatakan bahwa transformasi dari Menangkabau menjadi Minangkabau masuk akal secara fonetik. Tapi, ada juga versi alternatif. Minang berasal dari kata manang atau menang. Kabau dari kerbau, kabau dalam bahasa Minang. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Minangkabau bisa berasal dari istilah kuno yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Ada kemungkinan itu adalah nama lokal yang kemudian dietimologikan ulang agar sesuai dengan legenda. Fenomena ini disebut sebagai folk etymology, yakni penyesuaian nama agar cocok dengan narasi populer, meski asal katanya berbeda. Artinya, cerita kerbau bisa saja muncul setelah nama Minangkabau ada, lalu dijadikan justifikasi mitologis. Psikologi kolektif, kenapa cerita ini bertahan? Legenda Menangkabau bertahan karena mengandung elemen identitas yang kuat. Kemenangan tanpa darah, Minang adalah budaya yang menjunjung damai dan diplomasi. Kecerdikan di atas kekerasan, konsisten dengan prinsip adat Minang yang menekankan musyawarah. Kekuatan simbol perempuan, anak kerbau sama dengan anak kecil, ibu. Konsisten dengan sistem matrilineal, kontra narasi kolonial, menjadi kebanggaan bahwa wilayah ini tidak pernah tunduk secara militer. Cerita ini menjadi bagian dari memori kolektif orang Minangkabau. Ia diwariskan bukan untuk sekadar dikenang, tapi untuk menegaskan siapa mereka. Di balik nama yang megah, bukan kekuatan yang jadi dasar, tapi akal dan hikmah. Dan seekor kerbau kecil yang mengajarkan dunia, bahwa kadang, kemenangan terbaik adalah yang tanpa pedang. Legenda kerbau bukan sekadar cerita rakyat, tapi cermin nilai. Ia menjadi asal-usul simbolik dari nama besar, Minangkabau. Entah fakta atau mitos, cerita ini hidup lebih kuat dari sejarah tertulis. Karena bagi orang Minang, bukan hanya siapa kita berasal, tapi mengapa kita ada, yang lebih penting. Kerajaan Pagaruyung, nama yang mengakar dan menyebar. Di atas bukit, di tengah jantung Pulau Emas, berdiri kerajaan yang bukan hanya menguasai tanah, tapi juga nama, warisan, dan martabat. Di balik nama besar Minangkabau, berdiri satu kerajaan yang menanam akar sejarah, Pagaruyung. Kerajaan yang bukan hanya menyatukan adat dan agama, tapi mengukir nama yang bergema jauh melampaui batas Sumatera. Lahirnya kerajaan di jantung Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung diyakini lahir sekitar abad ke-14 Masehi, berpusat di dataran tinggi Luhak Tanah Datar. Meskipun banyak versi sejarahnya, para ahli meyakini kerajaan ini merupakan pewaris dari tradisi kuno kerajaan Malayapura dan budaya Sriwijaya yang mulai memudar di pesisir. Pagaruyung berdiri bukan sebagai kerajaan perang seperti Majapahit, tapi sebagai kerajaan adat yang menjadi epicentrum kebudayaan Minangkabau. Ia dibangun atas asas adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah, perpaduan adat dan Islam yang langka di Nusantara kala itu. Tambo dan silsilah, dari Maharajo Dirajo ke Daulat yang dipertuan. Dalam Tambo Minangkabau,
disebut bahwa pendiri kerajaan Pagaruyung adalah Maharajo Dirajo, yang konon diutus dari kerajaan Melayu Dharmasraya. Namun seiring Islam masuk ke Sumatera Barat, gelar raja berubah menjadi daulat yang dipertuan. Silsilahnya menunjukkan garis keturunan yang mencampur tradisi lokal dan pengaruh luar. Ini menciptakan bentuk pemerintahan unik yang bukan absolut monarki, melainkan berbasis kolektif dan adat. Raja bertindak sebagai simbol pemersatu, tapi keputusan banyak diambil oleh datuk dan alim ulama. Sebuah struktur langka di Asia Tenggara, karena lebih dekat pada konfederasi adat ketimbang kerajaan feodal klasik. Penyebaran pengaruh dan nama Minangkabau. Pagaruyung bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga pusat persebaran identitas Minangkabau. Melalui perdagangan, Pagaruyung terhubung dengan pedagang Gujarat, Arab, dan bahkan Cina. Seiring pengaruhnya menyebar, identitas Minang dan nama kerajaannya pun meluas ke pesisir barat dan timur Sumatera. Melalui perantauan, tradisi merantau Minangkabau menjadi alat paling efektif menyebarkan nama. Perantau dari Pagaruyung membawa nama Minangkabau ke Riau, Jambi, Negeri Sembilan, Malaysia, hingga ke Betawi dan Kalimantan. Dimanapun anak Minang berpijak, ia akan menanam jejak nama asalnya, Minangkabau. Dr. Mestika Z, sejarawan Sumatera Barat. Konflik internal dan eksternal. Sebagai kerajaan adat yang berumur panjang, Pagaruyung tidak lepas dari konflik. Perang Padri, tahun 1803 sampai tahun 1837. Ini adalah titik balik paling besar. Terjadi konflik antara kelompok adat dan kaum Padri, ulama reformis dari Mekah. Raja Pagaruyung sempat kehilangan pengaruh akibat konflik ini, hingga akhirnya Belanda ikut campur dan menghancurkan kekuatan adat. Pusat kerajaan dibakar pada 1804, lalu dibangun ulang. Namun, setelah itu, nama Pagaruyung lebih dikenal sebagai simbol budaya ketimbang kekuasaan politik. Campur tangan kolonial. Belanda menggunakan momentum Perang Padri untuk mengukuhkan kekuasaan mereka di dataran tinggi Minangkabau. Mereka menandatangani perjanjian dengan kaum adat, namun juga memecah belah persatuan. Pada titik ini, nama Minangkabau semakin sering digunakan oleh pemerintah kolonial dalam dokumen resmi untuk menyebut kawasan budaya dan bukan entitas politik kerajaan. Istana, arsitektur, dan lambang kebesaran. Istana Basa Pagaruyung. Istana ini adalah lambang utama kekuasaan kerajaan. Meski beberapa kali dibakar, termasuk pada 1804 dan 2007, karena petir, ia selalu dibangun ulang. Arsitekturnya mencerminkan filsafat Minangkabau, tinggi menjulang, beratap tanduk kerbau, dengan ukiran yang syarat makna. Setiap tiang, dinding, dan motif mengandung simbol kehidupan. Dari angka ganjil yang mendominasi, 9 tiang utama, 3 ruang besar, 1 ruang rahasia, hingga ukiran bunga dan binatang yang merepresentasikan siklus hidup. Lambang kerajaan. Lambang kerajaan Minangkabau sering digunakan dalam simbol adat, menampilkan kerbau, padi, dan rumah gadang. Ini bukan sekadar ornamen, tetapi deklarasi identitas. Kerbau melambangkan kecerdikan dan kemenangan. Padi melambangkan kemakmuran. Rumah gadang adalah pusat nilai. Dari kerajaan menjadi identitas kultural. Kerajaan Pagaruyung mungkin tidak lagi berdiri sebagai entitas politik, namun warisannya hidup dalam struktur adat dan narasi sejarah. Nama, Minangkabau, yang dahulu menjadi semacam identitas kerajaan, kini menjadi identitas kultural dan etnografis. Bahkan ketika provinsi dibagi menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, identitas Minangkabau tetap utuh karena ia tidak bergantung pada batas administratif, melainkan pada ingatan kolektif dan praktik sosial budaya. Pengaruh di Malaysia, Negeri Sembilan. Salah satu bukti penyebaran nama dan budaya Minangkabau adalah di Negeri Sembilan, Malaysia. Sejak abad ke-15-17, perantau Minangkabau menetap di sana. Mereka membawa sistem adat perpatih, matrilineal, sistem penghulu, kepemimpinan adat, dan arsitektur rumah gadang. Bahkan, gelar pemimpin mereka, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, adalah adopsi dari sistem kerajaan Pagaruyung. Hingga kini, sistem pemerintahan di Negeri Sembilan adalah warisan langsung dari Pagaruyung. Ini bukan hanya diaspora, ini adalah transplantasi budaya. Prof. Datuk Dr. Haji Abdullah Zakaria Ghazali, Universiti Malaya.
Dari kerajaan menjadi semangat, dari istana menjadi jati diri. Pagaruyung mungkin tinggal bangunan, tapi namanya hidup di dada setiap anak Minang. Karena nama Minangkabau, bukan sekadar asal, tapi warisan yang tak bisa ditaklukkan oleh waktu. Nama, Minangkabau, mungkin muncul dari legenda seekor kerbau, tapi menjadi kuat karena satu kerajaan yang mengakar, Pagaruyung. Ia menanam nilai, menyebar identitas, dan tetap hidup bahkan setelah istananya hancur. Karena nama bukan sekadar bunyi, ia adalah darah sejarah. Adat Basandi Sarak, nama yang hidup dalam nilai. Minangkabau bukan sekadar nama etnik, ia adalah sistem kehidupan. Dan dalam darah nama itu, mengalir satu filsafat yang tak dimiliki bangsa manapun, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Di balik setiap prosesi, di balik setiap baju adat, di balik setiap petata petitih, ada satu nilai yang jadi fondasi, adat dan agama menyatu, menjadi jiwa nama Minangkabau. Filosofi hidup Minangkabau, dua tiang penyangga. Adat dan Sarak, istilah, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah, adalah falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menyatukan adat dan ajaran Islam. Kalimat ini bukan hanya petuah, tapi hukum sosial dan spiritual. Adat itu tubuh, sarak itu nyawa. Tak bisa keduanya berjalan sendiri. Petatah Minang. Makna simbolik nama, Minangkabau. Nama Minangkabau bukan cuma penanda etnis, tapi simbol dari kebijaksanaan lokal yang mampu mengintegrasikan warisan leluhur dan ajaran baru. Kerbau, kabau, yang menjadi simbol kecerdikan dalam legenda kini menjadi lambang harmonisasi antara adat yang tua dan agama yang datang kemudian. Surau, sekolah kehidupan Minang. Sebelum istilah pesantren populer di Nusantara, di tanah Minangkabau sudah hidup institusi bernama surau. Disinilah pemuda Minang dididik, bukan hanya agama, tetapi juga adat istiadat, bela diri, silat, filosofi hidup, sastra dan pidato adat, surau dan nama. Dalam setiap surau, nilai-nilai Minangkabau disampaikan lewat syair, saluang, pantun, dan petuah-petuah. Disinilah nama, Minangkabau, didefinisikan ulang, bukan hanya soal tempat asal, tapi tentang bagaimana manusia hidup sesuai tali adat dan tali sarak. Struktur adat yang matrilineal dan unik. Minangkabau adalah satu dari sedikit bangsa di dunia yang menjalankan sistem matrilineal. Garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan harta pusaka diwariskan melalui perempuan. Namun dalam konteks Islam yang patriarkal, ini menjadi unik. Dan mereka mampu menyelaraskannya. Sebuah keajaiban sosiologis, masyarakat Islam, tapi garis keturunan melalui ibu. Hanya Minangkabau yang berhasil membuatnya bekerja. Prof. James Dananjaja, antropolog UI, peran nama dalam matrilineal. Nama suku, seperti Caniago, Koto, Piliang, menjadi simbol penting. Ia menunjukkan identitas, garis pusaka, dan fungsi adat. Dalam pernikahan, dua orang dari suku yang sama tidak boleh menikah, meskipun tidak sedarah, karena nama suku dianggap darah adat. Adat dalam ritual dan prosesi. Pernikahan. Prosesi pernikahan Minang adalah pertunjukan nilai dan nama. Mulai dari maresek, proses lamaran adat. Babako babaki, pemberian dari pihak ayah. Baralek gadang, pesta besar dengan baju emas. Setiap tahapan penuh simbol, dari bendi, kereta kuda adat yang membawa pengantin, hingga tarian piring yang menyambut tamu. Disinilah nama Minangkabau dipentaskan sebagai etos. Kematian. Dalam kematian pun, nama tidak mati. Orang yang wafat akan disandingkan dengan nama sukunya dalam doa dan pembacaan. Bahkan, perbedaan antara sako, kehormatan, dan pusako, harta warisan, ditentukan dari siapa dan di mana orang itu berada dalam struktur adat. Pidato adat, sastra lisan yang memelihara nama. Minangkabau kaya dengan petata petitih, yaitu pepatah adat yang dirangkai dalam bentuk pidato. Biasanya dibawakan oleh datuk atau penghulu dalam acara adat. Contoh, alam takambang jadi guru, sapanjang jalanan dilalui, kaditarimo surang-surang, barajo kamudiang, baadat kanan tuo. Artinya, alam adalah guru, setiap jalan yang dilalui harus diterima, hormat pada pemimpin, dan patuh pada adat. Pidato adat seperti ini menjadi pelindung nama dan nilai.
Ia diwariskan dari mulut ke mulut. Maka dari itu, nama Minangkabau tidak hanya tertulis dalam dokumen, tapi diucapkan dalam tradisi. Konflik dan perubahan nilai di era modern. Dengan perubahan zaman, banyak nilai adat yang mulai ditinggalkan. Namun masyarakat Minang tetap berusaha menjaganya melalui pendidikan budaya lokal, festival adat seperti Festival Pesona Minangkabau, lembaga adat dan kerapatan adat nagari. Namun tantangan tetap besar. Nama Minangkabau hari ini tak hanya merujuk pada kampung halaman, tapi juga pada diaspora yang tersebar di Jakarta, Malaysia, hingga Amerika. Di luar negeri, mereka mungkin tak memakai songket. Tapi ketika menyebut, "Saya orang Minang," mereka sedang memikul adat dan nama yang diwariskan. Eli Kasim, budayawan Minang. Nama Minangkabau hidup bukan dalam prasasti, tapi dalam laku. Dalam cara seorang anak menghormati ibunya. Dalam cara pemuda bersimpuh di depan penghulu. Dalam pepatah yang tak lekang, dan surau yang tak runtuh. Itulah nama yang hidup dalam nilai. Minangkabau bukan hanya tentang darah dan tanah. Ia adalah warisan nilai, filsafat, dan sistem sosial yang unik. Nama Minangkabau hidup karena ia menyatu dalam kehidupan sehari-hari, melalui adat, sarak, dan keyakinan bahwa hidup tak lengkap tanpa keduanya. Minangkabau di perantauan, nama yang menyebar dan bertahan. Orang Minang lahir di ranah, tumbuh di rantau, dan pulang membawa nama. Minangkabau bukan hanya kampung halaman, ia adalah tanah batin yang dibawa dalam jiwa kemanapun kaki melangkah. Dari Padang hingga ke Chicago, dari Bukit Tinggi ke Kuala Lumpur. Dimanapun mereka berada, nama itu tak pernah hilang. Minangkabau, satu nama, sejuta perantauan. Rantau dalam falsafah Minang. Perantauan bagi orang Minang bukan sekadar pilihan ekonomi. Ia adalah bagian dari identitas. Bahkan sejak muda, anak laki-laki Minang didorong untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari ilmu, pengalaman, dan penghidupan. Karatau madang di hulu, babua babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Pepatah Minang, artinya, rantau adalah kewajiban bagi pemuda. Sebelum berguna di rumah, ia harus mencari pengalaman di luar. Filosofi marantau. Filsafat marantau adalah kunci bertahannya nama Minangkabau. Ia bukan migrasi biasa, ia adalah jihad budaya untuk belajar, bekerja, lalu kembali mengabdi. Dalam setiap perjalanan, nama Minang disandang sebagai kehormatan dan identitas. Gelombang perantauan Minang, dari masa ke masa. Zaman kolonial. Pada masa kolonial Belanda, banyak orang Minang menjadi tokoh penting di Hindia Belanda. Muhammad Hatta, proklamatori, perantau dari Bukit Tinggi. Tan Malaka, aktivis revolusioner dunia. Haji Agus Salim, diplomat ulung dan jurnalis. Mereka bukan hanya membawa nama Minang, tetapi memperluas pengaruhnya dalam sejarah nasional dan internasional. Masa kemerdekaan dan Orde Baru. Periode ini mempercepat urbanisasi Minang. Jakarta, Pekanbaru, Palembang, hingga Surabaya menjadi ladang perantauan. Banyak berdiri restoran Padang yang menjadi ikon budaya Minang di kota besar. Kalau di satu kota tidak ada rumah makan Padang, mungkin itu bukan kota. Gurauan populer perantau Minang. Diaspora Minang dan dunia global. Hari ini, nama Minangkabau ada di universitas, pasar, masjid, bahkan parlemen di luar negeri. Diaspora Minang tersebar di Malaysia, warga negeri 9 yang berbudaya Minang. Arab Saudi, jamaah haji dan pekerja profesional. Amerika Serikat dan Eropa, akademisi dan profesional diaspora. Kasus Negeri 9, Malaysia. Negeri 9 adalah negara bagian Malaysia yang didirikan oleh perantau Minangkabau abad ke-15. Hingga kini, mereka masih menggunakan sistem adat perpatih, versi lokal dari adat Minang. Kami di sini Minang, walau seberang laut. Nama kami tetap Minangkabau. Tuanku Muhris, yang di Pertuan Besar Negeri 9. Rumah makan Padang, nama, rasa, dan identitas. Salah satu bentuk paling nyata dari penyebaran nama Minangkabau adalah rumah makan Padang. Di Indonesia sendiri, diperkirakan lebih dari 100.000 warung dan restoran menggunakan nama Padang atau Minang. Namun di balik rendang dan gulai, ada cerita rantau, ada perjuangan,
Ada rasa untuk menjaga identitas. Restoran ini bukan cuma tempat makan, tapi duta budaya, dari sistem masak, cara penyajian nasi tinggi, hingga etika pelayanan yang mencerminkan filosofi Minang. Paguyuban dan Organisasi Minang di Rantau. IKM, Ikatan Keluarga Minang. Organisasi ini hadir di hampir setiap provinsi dan negara dengan komunitas Minang besar. Fungsi utamanya, menjaga nilai adat, membina silaturahmi, menyalurkan bantuan sosial dan pendidikan. Nagari virtual. Di era digital, diaspora Minang menciptakan platform daring seperti grup WhatsApp kampung, forum adat digital, sekolah daring tentang budaya Minang. Ini cara baru mempertahankan nama Minangkabau di era modern. Pertarungan nama dalam identitas ganda. Tidak semua perantau Minang mempertahankan identitasnya. Banyak yang larut dalam modernisasi dan melepas nama budaya. Saya dulu malu mengaku orang Minang. Sampai saya sadar, di situ kekuatan saya. Rizka Amelia, diaspora Minang di Melbourne. Namun kini muncul gelombang kebangkitan identitas. Remaja Minang di rantau mulai belajar kembali silat tradisi. Generasi kedua diaspora mulai fasih berbahasa Minang. Festival budaya di luar negeri menggandeng generasi muda. Nama Minangkabau tak pernah terpenjara di tanah kelahiran. Ia menyeberangi lautan, melewati batas-batas negara, dan berakar di hati mereka yang tahu dari mana ia berasal. Dan selama masih ada satu orang yang menyebut, "Saya orang Minang," nama itu tak akan mati. Perantauan bukan pelarian, ia adalah jalan pulang melalui nama. Nama Minangkabau terus hidup dalam wujud restoran kecil di pelosok kota, di mimbar pidato seorang intelektual diaspora, dan dalam doa seorang ibu kepada anaknya di rantau. Minangkabau, dalam arti terdalam, adalah bangsa yang hidup dalam semangat dan nama. Menjaga warisan, mempertahankan nama Minangkabau. Nama adalah cermin jiwa, dan jiwa Minangkabau terpahat dalam sejarah, budaya, dan semangatnya yang abadi. Sepanjang perjalanan panjang sejarahnya, nama Minangkabau telah melewati berbagai liku, tantangan, dan perubahan zaman. Dari asal-usulnya yang syarat dengan kisah legenda, hingga pengaruh sosial, budaya, dan agama yang membentuk identitasnya, Minangkabau tetap kokoh sebagai salah satu warisan budaya terbesar di Nusantara. Keunikan sistem matrilineal, rumah gadang yang megah, upacara adat yang penuh makna, serta perpaduan harmonis antara adat dan agama, semuanya adalah pilar yang menjaga nama dan jiwa Minangkabau tetap hidup dan relevan di era modern. Di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman, tugas kita adalah melestarikan nilai-nilai luhur ini agar generasi mendatang tetap bisa mengenal, mencintai, dan menjaga nama Minangkabau. Melalui penggalian sejarah dan pemahaman mendalam tentang budaya Minangkabau, kita dapat belajar bahwa nama bukan sekadar label, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan warisan yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mari kita jadikan nama Minangkabau bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga inspirasi masa depan yang menguatkan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang kita menelusuri asal-usul nama Minangkabau, mulai dari legenda-legenda awal, sistem adat yang unik, hingga peran budaya dan agama yang membentuk identitas masyarakatnya. Semoga konten ini bisa memberikan gambaran lengkap dan mendalam tentang kekayaan budaya Minangkabau yang luar biasa, sekaligus menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan dan menghargai warisan leluhur. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman dan keluarga. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah bagi pengalaman atau pertanyaan kamu tentang budaya Minangkabau atau tema budaya Indonesia lainnya. Terus dukung pelestarian budaya kita dengan mengenal lebih dalam akar dan cerita bangsa sendiri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam budaya, salam Minangkabau.